Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Zizi Permana dengan NIM 260501231401111 dari kelas Survei Hidrografi A. PJ praktikumnya adalah Novel Riandano. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan atau mereview kembali materi yang telah disampaikan ketika praktikum Survei Hidrografi kemarin. Jadi di praktikum kemarin kita tuh membahas terkait dengan echo sounder, kemudian juga hobo water level logger. Tapi sebelum membahas kedua instrumen tersebut, saya akan menjelaskan terkait dengan survei batimetri itu sendiri. Jadi sebenarnya survei batimetri ini apaan sih, Bang? Survei batimetri itu adalah suatu proses pengukuran kedalaman yang ditujukan untuk memperoleh gambaran atau model bentuk dari permukaan atau topografi dasar perairan. Kegiatan survei batimetri sendiri meliputi proses pengukuran, pengolahan, dan penggambaran atau visualisasi kedalaman. Visualisasi dari kedalaman tersebut digambarkan dalam bentuk garis kontur yang selanjutnya disajikan dalam bentuk peta batimetri. Nah, instrumen yang digunakan dalam survei batimetri ini adalah echo sounder. Echo sounder adalah alat pengukur kedalaman yang beroperasi menggunakan prinsip akustik. Echo sounder terbagi jadi dua jenis, yaitu ada single beam dan juga multi beam. Nah, untuk single beam echo sounder adalah echo sounder yang hanya memancarkan satu pulsa suara saja. Jadi yang direkam hanya titik-titik yang tepat berada di bawah kapal saja. Sedangkan untuk multi beam echo sounder adalah echo sounder yang memancarkan banyak pulsa suara. Jadi yang terekam juga areanya lebih luas dan biasanya bentuknya melebar ke samping kapal, jadi bentuknya seperti kipas. Oke, next. Salah satu jenis echo sounder yang kemarin dijelasin adalah single beam echo sounder, atau lebih tepatnya adalah Fishfinder dengan merek Garmin GPS Map 585. Alat ini adalah alat yang menggabungkan teknologi sonar dan juga GPS, sehingga pengguna ini bisa mengetahui kedalaman perairan dan juga posisi geografis dari lokasi pengukuran itu sendiri. Kemudian untuk Fishfinder tentunya ada bagian-bagian atau komponen-komponen alatnya ya. Jadi untuk bagian-bagian dari Fishfinder sendiri ada transducer, kemudian ada juga display, ada juga GPS receiver dan power supply. Jadi yang pertama adalah transducer. Jadi transducer ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang suara yang dipancarkan ke dalam air. Nah, di sini transducer juga berperan sebagai receiver atau menerima kembali gelombang suara yang dipantulkan oleh objek di dalam air. Jadi dia bekerja sebagai pemancar sekaligus penerima sinyal, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah display. Jadi display ini berfungsi untuk menampilkan hasil pembacaan sonar dalam bentuk visual. Informasi yang ditampilkan juga beragam gitu ya. Bisa ada kedalaman, kemudian ada mapnya itu sendiri, dan juga keberadaan objek seperti ikan. Mapnya juga bisa milih mau ditampilkan yang seperti apa, karena sebenarnya banyak opsinya di displaynya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah GPS receiver. Jadi GPS receiver ini berfungsi untuk menentukan posisi geografis alat menggunakan sinyal satelit. Tujuannya supaya setiap data kedalaman yang diperoleh dapat langsung dikaitkan dengan koordinat lokasi pengukuran. Kemudian ada juga power supply alias aki, yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem dari Fishfinder itu sendiri. Kemudian ada juga prinsip kerja dari Fishfinder. Jadi proses kerja Fishfinder itu dimulai ketika transducer memancarkan gelombang suara atau pulsa akustik ke dalam air. Gelombang suara akan terus bergerak hingga mengenai suatu objek yang memiliki perbedaan densitas atau kepadatan dengan air di sekitarnya. Ketika gelombang suara mengenai objek tersebut, sebagian energi gelombang akan dipantulkan kembali menuju permukaan. Pantulan ini kemudian diterima kembali oleh transducer yang berfungsi sebagai penerima sinyal. Transducer selanjutnya mengubah gelombang suara yang diterima menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem elektronik pada perangkat Fishfinder. Perangkat kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan oleh gelombang suara untuk melakukan perjalanan dari transducer menuju objek dan kembali lagi ke transducer yang selanjutnya menghasilkan nilai kedalaman. Jadi intinya dihitung berdasarkan two-way travel time. Jadi gelombang suaranya dipancarkan ke bawah, kemudian
menabrak suatu objek yang densitasnya itu berbeda dengan air di sekitarnya, kemudian balik lagi, kemudian diterima oleh receiver, dan receiver ini akan mengkonversi gitu ya dari kecepatan suara menjadi nilai kedalaman seperti itu. Kemudian mungkin aku mau menjelaskan sedikit tentang pemasangan alat. Jadi pemasangan alat fish finder ini itu kita perlu tiang, kemudian perlu tali untuk ngeratinnya, sama ya biasa aki dan segala komponen yang lain gitu. Jadi pertama itu si tiangnya kita pasang di samping kapal. Kemudian di bagian bawah kita ikat dengan transducer, dan bagian atas itu diikat dengan GPS receiver. Nah, GPS receiver dan juga si transducer itu sebenarnya harus berada pada satu tiang. Kenapa? Karena transducer ini ketika dia merekam data gitu ya, ketika dia merekam data, yang direkam yang direkam koordinatnya gitu ya sama GPS, ya koordinat si GPS pada saat itu. Jadi kalau mereka tidak satu garis, ya si GPS merekamnya bukan koordinat si data yang diambil seperti itu. Udah diikat, kemudian transducer juga dipastikan dia berada di bawah air. Jadi ketika istilahnya surut gitu ya, atau ketika kapal melakukan gerakan, itu dia tetap di dalam air. Karena kalau misalnya dia di atas air, dia nggak bakal rekam data seperti itu. Kemudian juga ya udah tinggal disambungin ke fish findernya, ke displaynya, yang displaynya udah disambung juga ke aki seperti itu. Kemudian next kita ke Hobo water level logger. Jadi sebenarnya itu water level logger aja. Hobo itu hanya merek yang kita punya seperti itu. Jadi di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih kita membahas EcoSounder dan Hobo water level logger di waktu yang bersamaan. Jadi keduanya ini memberikan jenis data yang saling melengkapi seperti itu. EcoSounder digunakan untuk mengukur kedalaman perairan, dan Hobo water level logger ini digunakan untuk mengukur ketinggian muka air. Nah, data dari Hobo nantinya itu akan kita gunakan untuk mengoreksi data batimetri melalui koreksi pasang surut. Jadi datanya itu akan mengacu pada suatu data referensi atau bidang referensi seperti mean sea level misalnya, yang menunjukkan kondisi kedalaman tanpa dipengaruhi oleh apapun gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi pasang maupun surut. Oke, langsung aja. Jadi Hobo water level logger merupakan perangkat pengukuran otomatis yang digunakan untuk memantau perubahan tinggi muka air pada suatu perairan. Hobo water level logger bekerja dengan prinsip pengukuran tekanan hidrostatis, dan tekanan hidrostatis ini sebenarnya adalah tekanan yang dihasilkan oleh kolom air di atas suatu titik tertentu. Semakin tinggi kolom air di atas sensor, maka tekanan yang diterima oleh sensor juga akan semakin besar. Dengan mengukur tekanan tersebut, nantinya sistem bakal menghitung tinggi muka air pada lokasi pengukuran. Jadi tentu aja Hobo water level logger juga punya bagian-bagian ya. Jadi ada 3 bagian utama, yaitu coupler, motherboard, sama yang terakhir adalah si loggernya. Coupler ini adalah penghubung yang digunakan untuk menghubungkan logger dengan motherboard. Jadi bagian ini tuh berfungsi sebagai interface atau perantara ketika proses konfigurasi alat dan pengambilan data dilakukan menggunakan komputer seperti itu. Kemudian juga ada motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem si Hobo water level logger ini. Komponen ini ya isinya rangkaian elektronik gitu ya, yang mengatur apa ya, data atau komunikasi antara logger dan komputer. Ya pada intinya dia mah tempat nyimpen data-datanya kayak gitu. Kemudian ada juga logger. Logger ini merupakan bagian utama dari alat yang ditempatkan langsung di dalam air selama proses pengukuran berlangsung. Jadi di dalam logger itu terdapat sensor tekanan, memori penyimpanan data, dan baterai yang memungkinkan alat bekerja secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita ninggalin aja si loggernya ini di laut gitu selama beberapa hari. Sensor pada logger akan mengukur tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh kolom air di atasnya, dan data tekanan tersebut kemudian direkam secara otomatis dan bakal disimpan di dalam logger pada interval waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan ditentuin ini ketika proses konfigurasi si motherboardnya tadi. Kemudian lanjut
udah mau akhir-akhir nih, kita bahas tentang cara pemasangan alatnya. Jadi pada saat konfigurasi alat, motherboard ini dimasukkan ke dalam coupler untuk menghubungkan logger dengan komputer. Setelah pengaturan selesai, logger dilepas dari coupler setelah pengaturan selesai, logger dilepas dari coupler, kemudian dipasang dan diturunkan ke dalam air pada lokasi pengukuran. Jadi dia bakal ada mounting hole-nya gitu, nanti kita bakal ikat ke tiang. Dan selama berada di dalam air, logger akan secara otomatis merekam data tekanan yang nantinya bakal digunakan untuk menghitung perubahan tinggi muka air. Mungkin udah segitu aja yang bisa aku jelasin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Ya udah gitu aja. Terima kasih semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.